Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah yang terhormat kepada dosen pengampu saya dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Asya Putri, saya dari kelas 4B Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia anorganik, yaitu benzena. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian benzena. Nah, benzena ini dikenal sebagai rumus kimia yang merupakan senyawa kimia organik yang berbentuk cairan tak berwarna dan mudah terbakar. Selain itu, benzena memiliki bau yang manis. Pada suhu ruang, benzena adalah cairan bening yang punya aroma. Dia itu bersifat karsinogenik, mudah menguap dan terbakar. Hal ini dikarenakan kadar karbon dalam senyawa benzena terbilang tinggi. Nah, titik didihnya itu berada pada suhu 80 derajat Celcius dan titik lelehnya itu 5,5 derajat Celcius. Kemudian benzena ini terdiri dari 6 atom karbon yang membentuk cincin dengan 1 atom hidrogen yang mengikat pada setiap 1 atom karbon lainnya. Selanjutnya yaitu struktur benzena. Nah, benzena ini memiliki rumus kimia C6H6 yang mana perbandingan jumlah atom C dan H-nya menunjukkan bahwa benzena sangat tidak jenuh. Hal ini dikarenakan struktur benzena yang mengandung elektron-elektron yang terdelokalisasi memberikan kestabilan yang tinggi pada benzena. Hal ini menyebabkan benzena sulit bereaksi atau menjadi tidak reaktif. Jika terjadi reaksi, maka diperlukan kondisi seperti suhu dan tekanan tinggi serta katalis. Selanjutnya yaitu reaksi umum pada benzena. Nah, reaksi kimia pada benzena umumnya itu adalah reaksi substitusi, yang mana reaksi ini melibatkan serangan pada cincin benzena yang kaya akan elektron oleh elektrofil yang mengandung muatan positif parsial atau utuh. Karenanya, reaksi substitusi ini juga dikenal sebagai reaksi substitusi elektrofilik. Tata nama senyawa benzena ada 3, yaitu yang pertama substituen 1. Penamaan benzena dengan satu substituen tergolong mudah. Kita hanya tinggal memberi nama gugus fungsinya terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kata benzena. Substituen 2. Pada benzena dengan 2 substituen dikenal 3 tata nama. Hal ini tergantung dari di bagian mana si substituen itu terikat. 3 tata nama tersebut yang pertama yaitu orto. Orto ini disimbolkan dengan O kecil yang apabila substituennya itu bersebelahan seperti 1 atau 2. Kemudian meta. Meta ini disimbolkan dengan M kecil yang apabila substituennya itu berselang seperti 1 atau 3. Yang terakhir yaitu para. Para ini disimbolkan dengan P kecil yang apabila substituennya itu berseberangan seperti 1 atau 4. Bisa kita lihat contohnya itu pada bagian nomor 2. Yang terakhir, tata nama senyawa pada benzena yaitu substituen 3 atau lebih. Juga disebut dengan polisubstituen, yang mana dalam pembuatan tata nama benzena dengan 3 substituen atau lebih ini, penamaannya itu menggunakan nomor dan ditulis alfabet. Kemudian nomor terkecil diberikan kepada gugus fungsional, yaitu alkohol, aldehida, atau karboksilat. Hal lain yang perlu kita ingat adalah adanya prioritas penulisan substituen nama yang harus ditulis terlebih dahulu. Selanjutnya, turunan benzena. Nah, jika satu atom H pada benzena diganti satu substituen seperti Cl, CH3, NO2, NH2, kemudian OH, CHO, dan lain-lain, maka struktur dan penamaannya seperti tabel berikut ini. Kemudian, jika terdapat lebih dari satu substituen, maka diberi penomoran searah atau berlawanan arah jarum jam agar substituen mendapat nomor serendah mungkin. Nah, untuk substituen sejenis digunakan awalan di, kemudian tri, tetra, penta, dan heksa. Urutan prioritas penomoran untuk beberapa substituen umum yaitu sebagai berikut. COOH,
SO3H, COOR, CN, CHO, CO, OH, kemudian OH, kemudian NH2, OR, R, kemudian X, kemudian FClBrI, yang terakhir yaitu NO2. Kemudian jika terdapat dua substituen selain dengan penomoran juga dapat digunakan awalan O, orto, untuk posisi atom karbon nomor 1 dan 2. Kemudian M kecil atau meta untuk posisi 1 dan 3. Kemudian yang terakhir atau P para itu untuk posisi 1 dan 4. Dan jika cincin benzena dianggap sebagai substituen bukan sebagai induk, maka gugus benzena yang kehilangan satu atom H C6H5 disebut gugus fenil. Sedangkan gugus metil benzena atau disebut dengan toluena yang kehilangan satu atom H, yaitu rumus kimianya C6H5CH2 min disebut gugus benzil. Selanjutnya jenis-jenis reaksi pada benzena. Jenis-jenis reaksi pada benzena ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu substitusi, yang mana terdiri dari reaksi alkilasi yaitu Friedel-Crafts, yang kemudian reaksi halogenasi, terus reaksi sulfonasi, selanjutnya yaitu reaksi formasi Gattermann-Koch pada benzen, yang terakhir yaitu reaksi asilasi Friedel-Crafts. Yang kedua yaitu adisi. Reaksi adisi ini terdiri dari dua reaksi. Yang pertama reaksi hidrogenasi dan reaksi klorinasi. Dan yang terakhir yaitu jenis reaksi oksidasi. Contoh jenis reaksi substitusi. Nah, yang pertama yaitu reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Nah, benzena ini bereaksi dengan gugus alkil dari haloalkana membentuk alkil benzena dengan bantuan katalis aluminium triklorida AlCl3. Katalis ini membantu pembentukan elektrofil R+ dengan muatan parsial positif pada atom C yang awalnya mengikat halogen. Kemudian contoh dari jenis reaksi halogenasi. Dalam gelap, benzena dapat bereaksi dengan halogen dengan bantuan katalis seperti AlCl3 dan FeBr3. Katalis ini berfungsi untuk mempolarisasi molekul halogen dengan menerima sepasang elektron dari salah satu atom halogen tersebut. Nah, dengan demikian salah satu molekul ujung halogen akan mempunyai muatan parsial positif D+ dan bertindak sebagai elektrofil untuk menyerang cincin benzena yang nukleofilik. Reaksi ini melibatkan pembentukan intermediate sebelum diperoleh senyawa halobenzena. Kemudian yaitu contoh dari reaksi nitrasi. Benzena ini bereaksi lambat dengan asam nitrat HNO3 pekat pada suhu 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, asam nitrat ini dicampur dengan asam sulfat atau rumus kimianya itu H2SO4 pekat. Pencampuran ini akan menghasilkan elektrofil NO2+ melalui reaksi seperti ini. Kemudian contoh dari reaksi sulfonasi. Nah, benzena ini dapat bereaksi dengan SO3 dalam H2SO4 pekat membentuk asam benzena sulfonat. Di dalam reaksi, cincin benzena yang kaya akan elektron diserang oleh elektrofil SO3 dengan muatan parsial positifnya pada atom S. Kemudian yaitu jenis reaksi formasi Gattermann-Koch pada benzena. Nah, benzena bereaksi dengan formil klorida atau itu juga rumus kimianya HCOCl membentuk benzaldehid dengan bantuan katalis AlCl3 dan CuL. Kemudian yaitu reaksi formasi Gattermann-Koch pada benzena. Nah, benzena bereaksi dengan formil klorida membentuk benzaldehid dengan bantuan katalis AlCl3 dan CuCl. HCOCl yang bersifat tidak stabil dibuat dengan mencampurkan CO dan HCl. Selanjutnya, katalis membantu terbentuk elektrofil
di mana atom C yang bermuatan parsial positif akan menyerang cincin benzena, seperti reaksi berikut. Yang terakhir yaitu reaksi asilasi Friedel-Crafts. Benzena bereaksi dengan gugus asil dari asil klorida membentuk acetophenone atau metilfenilketon dengan bantuan katalis AlCl3. Katalis ini membantu pembentukan elektrofil RCO+ dengan muatan parsial positif pada atom C. Kemudian contoh dari reaksi adisi. Benzena bereaksi secara adisi dengan hidrogen H2 membentuk sikloheksana. Reaksi ini berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan katalis. Reaksi tidak melibatkan ikatan rangkap benzena tetapi radikal bebas. Kemudian itu reaksi klorinasi pada benzena. Benzena ini bereaksi dengan klorin, rumus kimianya itu Cl2 pada suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan cahaya kuat seperti UV. Kemudian yang terakhir yaitu reaksi oksidasi. Benzena ini teroksidasi oleh oksigen O2 melalui reaksi pembakaran. Reaksi ini akan menghasilkan karbon dengan kadar yang tinggi, seperti contohnya yang ini. Kemudian kegunaan benzena dan turunannya. Benzena ini digunakan sebagai pelarut dan juga bahan dasar sintesis berbagai senyawa turunan benzena seperti stirena dan lain-lain. Fenol ini bersifat asam lemah dan dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan plastik dan obat-obatan. Kemudian toluena ini digunakan sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan asam benzoat, bahan peledak, TNT, dan lain-lain. Asam benzoat juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan dan minuman. Kemudian alinilia ini digunakan untuk membuat zat-zat pewarna diazo. Yang terakhir yaitu asam salisat digunakan untuk membuat aspirin, perasa, minyak wangi, bedak, salep, anti jamur, dan sampo, dan lain-lain. Sekianlah penjelasan saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.